Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Septiana, NPM 1711010220, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membuatkan materi tentang sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan Islam sebagai syarat untuk mengumpulkan tugas komprehensif dari Ibu Profesor Dr. Hajah Nirvadiana MPD. Pada video kali ini saya akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Yang kedua yaitu dasar dan tujuan sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Yang ketiga, jenis dan jenjang pendidikan dalam sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu sistem pendidikan nasional dan sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam yaitu suatu kesatuan komponen yang terdiri dari unsur-unsur pendidikan yang bekerja sama untuk mencapai tujuan sesuai dengan ajaran agama Islam. Pendidikan Islam adalah suatu kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan yang dibutuhkan oleh hamba Allah, sebagaimana Islam menjadi pedoman bagi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Selanjutnya, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah yaitu suatu sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, cerdas, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan bangsa dan negara. Materi yang kedua yaitu dasar dan tujuan SPI. Untuk dasar pendidikan nasional, yang pertama yaitu dasar Tutwuri Handayani, yang kedua belajar sepanjang hayat, yang ketiga dasar kemandirian dalam belajar. Sedangkan dasar untuk sistem pendidikan nasional yaitu Al-Quran dan Hadis. Dalam surat Asy-Syura ayat 52 dijelaskan bahwa yang artinya, dan demikianlah kami mewahyukan kepadamu wahyu atau Al-Quran dalam perintah kami sebelumnya, kamu tidaklah mengetahui apakah Alkitab atau Al-Quran, dan tidak pula mengetahui apakah iman itu, tetapi kami menjadikan Al-Quran itu cahaya yang kami beri petunjuk dengan siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk kepada jalan yang benar. Yang kedua yaitu hadis Rasulullah SAW. Yang selanjutnya yaitu tujuan dari sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam bertujuan untuk menumbuhkan pola kepribadian manusia yang berbulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera. Untuk tujuan pendidikan nasional yaitu dirumuskan sebagai pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk materi yang terakhir yaitu jenis dan jenjang pendidikan sistem pendidikan Islam dan sistem pendidikan nasional. Yang pertama yaitu sistem pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar, diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai usia 6 tahun dan bukan prasyarat untuk masuk ke pendidikan dasar. Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non-formal, atau informal. Yang kedua yaitu pendidikan dasar atau SD. Yang ketiga yaitu pendidikan sekolah menengah pertama, dan yang ketiga yaitu sistem pendidikan
pendidikan menengah kelanjutan atau sekolah menengah atas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.